Lah, baik. Alhamdulillah. Sehat. Kalau saya baca ya di FB-nya itu Masya Allah ya, hari ini di negara mana, besok di benua mana. Ya, kita juga Ya, itu ya proses, ya suatu proses pengalaman. jadi Yang insya sih Allah kalau kita berikan. sedikit perkenalan ya tentang Pak Idrus. Beliau adalah pimpinan kantor hukum advokat Idrus dan Associate. Nanti bisa mendaftar Pak ya menjadi anggota associate ya. Kalau ke kantornya sudah jadi. Sekarang proses pendirian kantor. Beliau juga partner di kantor hukum Budiman dan Associate. By the way, siapa nih Pak Budiman? Dia salah satu advokat senior yang konsen pada korupsi tipikor. Masya Allah ya di Jakarta Pak ya kantornya atau Makassar? Di Daya, di Daya, Oh di Daya, oke. Okay. BTP. Dia Yeah. konsen pada tipikor. Tipikor. Ya, selain Iya. itu Pak Idrus juga Sekretaris Umum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia IPHI Mamuju Sulbar ya. Jadi Masya Allah untuk pengalaman ya sudah malang melintang dalam dunia hukum dan sebuah kesempatan yang sangat besar buat kita ya Pak. Mungkin khusus buat saya pribadi juga yang pemula dalam dunia hukum ini untuk kita bisa belajar bersama dan bisa mendapatkan banyak manfaat. Baik, langsung saja. Alhamdulillah sudah ada ya total 8 partisipan. Langsung saya persilahkan Pak Idrus untuk mengambil alih membawakan materinya. Tafadhol. Baik. Ini suaranya gimana? Dengar nggak? Dengar? Oke. Iya, jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah karena sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa sharing ilmu sore hari ini, belajar hukum bersama. Kemudian selawat kepada Nabi kita, semoga tercurah kepadanya. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat teman-teman bergabung di grup kelas belajar hukum ini. Semoga bergabungnya kita semua di sini banyak hal yang bisa kita dapatkan insya Allah. Seperti tadi saya barangkali tidak menyapa lagi satu persatu teman-teman semua yang sudah tergabung di grup ini atau punya ikut dalam acara ini. Tadi sudah terwakili oleh Kak Ros, Ibu Ros. Ya, sebenarnya kita membuat grup ini memang awalnya saya mencoba menggagas. Sebenarnya ada kegelisahan gitu dalam menjalani hari-hari kita sebagai orang-orang hukum. Mungkin sederhananya seperti ini. Terkadang ilmu yang kita bawa dari dari kampus jurusan hukum, baik hukum syariah, hukum murni, kadang tidak cukup bekal kita di lapangan. Saya ulangi, kadang tidak cukup menjadi bekal kita di lapangan sebagai praktisi maupun sebagai akademisi atau yang sebagai dosen. Nah, di sini coba kita membuat wadah, kita menjadikan wadah ini ada beberapa, saya sudah share sebelumnya, sebagai wadah pengetahuan hukum yang luas. Kita di sini berkumpul banyak kepala, tentulah banyak ilmu yang bisa kita saling bagi. Saya di sini bukan sebagai narasumber sebenarnya, bukan. Saya hanya sebagai fasilitator, karena ilmu itu bisa datang dari teman-teman pula. Kita hanya ini membuka wadah sharing ilmu. Yang kedua, sharing informasi dan peluang. Karena terus terang hari ini sebenarnya peluang-peluang hukum itu banyak. Insya Allah kita akan bahas nanti di materi. Tapi terkadang tidak sampai kepada kita. Mungkin faktor jaringan, faktor relasi, sehingga informasi itu tidak sampai kepada kita. Nah, di sini kita bergabung di sini bisa saling menginformasikan peluang-peluang itu. Yang ketiga, kita bisa memiliki jaringan yang luas. Bayangkan di sini teman-teman ada di berbagai daerah. Saya tidak tahu semua, belum tahu apakah ada di luar dari Sulawesi, ada misalnya di Jawa, Kalimantan, saya belum tahu semua. Nah, di sini bisa kita memiliki jaringan, suatu waktu nanti kita butuhkan itu. Saya yakin suatu waktu kita butuhkan jaringan itu. Yang kedua, sebagai wadah untuk konsultasi langsung. Nah,
Saya kira teman-teman di daerah banyak punya persoalan hukum atau ada yang bertanya tapi kita kadang bingung untuk menyelesaikan atau menjawab pertanyaan itu. Nah, grup ini saya harapkan jadi wadah teman-teman ada persoalan hukum silakan tanyakan aja di sini. Di sini teman dari berbagai latar belakang spesialis seperti tadi ya saudara kita Ali Wadi yang fokus pada merek dan HKI, hak kekayaan intelektual bisa kita sharingkan. Kemudian di sini sebagai kolaborasi ide, pengalaman untuk menciptakan peluang. Kita harus pahami bahwa saat ini kalau kita ingin membuat semacam usaha atau perkumpulan, kita harus memulai dengan kolaborasi ide. Nah, nanti ada pembahasan khususnya itu. Kemudian terakhir, materi hukum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Oke, mungkin itu salah satu tujuan kenapa grup ini kita bentuk. Nah, teman-teman silakan manfaatkan grup ini bukan hanya pada saat kita menerima materi, pada saat kita ada webinar seperti ini, tapi 24 jam bisa kita gunakan. Oke. Nah, selanjutnya mungkin saya sudah langsung saja ke materi. Karena kita tidak terlalu lama, nanti kita akan memanfaatkan lebih lama pada sesi sharing. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa saat ini terkadang kita melihat hukum itu agak sempit, sehingga ketika kita keluar dari kampus hanya melihat hukum itu hanya arahnya ke misalnya jadi hakim, jadi jaksa atau PNS di kementerian. Sehingga selain daripada itu kita melihat hukum ini, selain daripada itu sudah tidak ada peluang lagi. Nah, saya mencoba menggambarkan di sini bahwa outcome hukum itu bisa kita bagi dua. Pada dasarnya ya ada dua di sini. Sederhananya ada dua. Pertama di situ ya, pertama jelas orang akan melihat bahwa outcome hukum itu larinya kepada bekerja pada kantor hukum, lembaga hukum, instansi hukum pemerintah. Nah, apakah dia jadi hakim, jadi jaksa, atau jadi PNS atau ASN, pegawai kontrak di kementerian. Kemudian, kalau seperti itu cara kita melihat hukum, maka posisi kita atau keadaan kita adalah pasif. Pasif, kenapa? Karena peluangnya untuk menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi PNS, ASN, atau pegawai kontrak di kementerian itu adalah bergantung pada kebijakan pemerintah. Artinya kalau pemerintah tidak membuka peluang itu, maka kita pasif, menunggu kapan lagi dibuka. Taruhlah misalnya kita mau jadi hakim, cita-cita jadi hakim. Kalau misalnya sekali dalam 5 tahun, maka selain waktu peluang itu terbuka, maka kita bagaimana? Harus menunggu lagi 5 tahun yang akan datang. Karena tidak dibuka setiap saat. Begitu juga kalau kita mau jadi jaksa. Kalau misalnya dibuka sekali dalam 2 tahun, maka selain itu kita menunggu kapan lagi dibuka. Nah, jadi kita mencoba melihat peluang lain yang ada selain larinya ke sana. Sebab hukum itu sebenarnya sangat luas. Coba kita lihat ke bawah, arah panah yang ke bawah itu, yang larinya ke kantor, lembaga, perusahaan swasta. Situ ada 3. Nah, kalau teman-teman misalnya yang alumni yang lulusan kampus yang ingin bercita-cita menjadi legal officer, legal atau in-house counsel, maka itu posisinya hampir sama yang di atas. Kita berada pada posisi pasif karena kita menunggu peluang bergantung pada kebijakan perusahaan. Kalau perusahaan tidak membuka lapangan kerja, tidak membuka pendaftaran, maka kita tidak mendapatkan peluang atau tidak ada peluang yang terbuka. Kita pasif di sini karena yang menentukan peluang itu adalah kebijakan perusahaan. Nah, coba kita lihat berikutnya di bawahnya yang arah tanda panah yang kedua itu tengah, yang di tengah itu profesional. Jadi selain kita mengharapkan
mungkin jadi hakim, jadi jaksa, atau PNS, atau bekerja di perusahaan, kita bisa mengambil peluang yaitu menjadi profesional. Jadi profesional. Nah, menjadi profesional itu ada beberapa pilihan. Mungkin yang paling besar, yang paling luas jangkauannya adalah orang menjadi advokat. Kadang juga orang sebut pengacara atau juga sebut dengan lawyer. Kalau dalam undang-undang advokat itu bahasanya adalah advokat, tapi yang paling di masyarakat barangkali adalah pengacara. Kalau di luar negeri itu biasanya kita nonton film itu adalah lawyer. Nah, itu sifatnya aktif karena kita peluangnya tergantung diri sendiri. Nah, saat ini saya kira advokat ini sangat menjanjikan, apalagi advokat itu memiliki dua gelar, advokat dan konsultan hukum. Nah, kedua, ada juga mediator. Saya mendapatkan informasi bahwa beberapa pengadilan saat ini sangat membutuhkan namanya mediator non-hakim atau mediator yang tersertifikasi oleh Mahkamah Agung. Ini sebenarnya peluang bagi teman-teman semua, mumpung masih kurang, silakan ikuti pendidikannya supaya ketika pengadilan butuh kita bisa mendaftar. Bahkan kita bisa mendaftar pengadilan tanpa pengadilan membuka lowongan itu. Karena bila pengadilan mempertimbangkan bahwa ini perlu, pasti kita dipakai. Contoh, di Pengadilan Agama Makassar itu, salah satu hakim mediatornya itu adalah Prof. Itu bukan hakim, itu non-hakim. Cuma dia memiliki sertifikasi mediator. Jadi jangan lihat gelarnya, apakah satu sudah Prof, bukan itu. Tapi yang menentukan biasanya itu adalah sertifikat mediatornya. Nah, kedua adalah auditor. Bisa juga teman-teman pilih auditor. Saat ini juga sangat dibutuhkan, mungkin terutama teman-teman yang tinggal di kota-kota besar, mungkin sangat familiar istilah auditor ini, karena sangat banyak dibutuhkan, misalnya auditor di perpajakan dan lain sebagainya, di keuangan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kurator. Kurator ini harus menjadi advokat terlebih dahulu. Kemudian lanjut pendidikan lagi ambil kurator. Ini biasanya kerjanya di perusahaan-perusahaan yang valid. Seperti kerjanya misalnya salah satu yang terkenal itu adalah misalnya Otman Paris itu dia Raja Pilot. Ya. Ini juga sifatnya aktif, teman-teman, aktif karena kita yang menciptakan peluangnya sendiri. Kemudian selain profesional dia bawahnya masih ada peluang itu namanya jalur pekerja mandiri. Jalur pekerja mandiri ini ada dua, pelayanan jasa dan bisa menjadi konsultan hukum. Sifatnya juga aktif karena kenapa teman-teman bisa menciptakan peluang itu. Nah, silakan host geser ke atas, di bawah itu ada beberapa saya sudah tuliskan. Bisa digeser ke atas slide-nya. Halo? Tunggu Pak Adi, ya dengar. Ya, silakan. Gimana slide-nya? Muncul nggak? Belum ya? Slide-nya bersambung itu ke bawah, slide kedua dan ketiga. Ya, ini dia. Nah, yang tadi itu jalur pekerja mandiri ada dua. Bisa jadi pelayanan jasa dan konsultan hukum. Nah, ini sebenarnya semua teman-teman peluang semua yang bisa kita pikirkan sambil kita misalnya melihat peluang kapan misalnya pemerintah memberikan peluang bagi alumni hukum, kita bisa melihat peluang yang lain. Karena kalau memang kita menunggu dari pemerintah tentu itu terbatas. Nah, coba kita lihat di sini. Kita bisa buat misalnya pelayanan jasa perizinan. Hari ini orang berurusan dengan birokrasi begitu ribet ya kata mereka. Dan hampir semua orang saat ini maunya adalah yang instan, langsung jadi. Nah, kita bisa menyediakan jasa pelayanan perizinan.
Ini peluang pertama. Kedua, pelayanan jasa pembuatan perjanjian atau bisa kita sebut kontrak atau dengan pernyataan. Mungkin teman-teman melihat gimana kami daerah, apakah berpeluang jasa-jasa seperti ini? Peluang sekali. Kita lihat saja apa yang dibutuhkan di daerah kita. Saya kasih contoh. Kenapa? Ya, kayaknya ada kendala sinyal. Halo, Pak Idrus. Ya, kita tunggu sebentar ya, ada kendala sinyal. Assalamualaikum Pak Idrus. Ya, kayaknya tadi sinyalnya keluar. Kita tunggu ya. Kenapa, Mem? Halo, Mem. Unmute dulu. Nggak kedengaran, Mem, suaranya. Itu ya, lagi tadi keluar, mungkin sistem ya, sinyal Pak Idrus. Oh, ganti link mungkin, Mem, dulu. Enggak. Ini apa, link 2 jam lebih. Iya. Oh, Mungkin iya. sinyal begitu kan terlempar keluar. Mungkin faktor sinyal itu ya, teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Selamat datang Pak Idrus. Oh iya, udah masuk. Oke, silahkan. Halo? Silahkan Pak. Dilanjut.
Ya, sudah kedengaran? Ya, terdengar. Ya, mohon maaf ya, tiba-tiba ini keluar. Saya nggak tahu ini pengaruh apa ya. Pengaruh jaringan barangkali. Oke, saya lanjut ya. Gimana? Sudah kedengaran nggak? Sudah ya? Jelas terdengar. Oke. Nah, yang kedua, pelayanan jasa pembuatan perjanjian, kontrak atau pernyataan. Ini juga hari ini sangat dibutuhkan sekali, di mana saat ini namanya perjanjian kontrak yang banyak sekali bermasalah. Saya kasih satu contoh. Saya banyak tangani perkara-perkara yang menyangkut dengan perjanjian yang bermasalah. Misalnya CV yang ingin melakukan misalnya pemborongan dengan kerjasama dengan perusahaan yang ternyata mereka tidak membuat perjanjian, kan tidak tahu, tidak ada kontrak, sehingga begitu di belakang hari ini nggak bisa diproses di pengadilan atau tidak bisa dimenangkan karena tidak ada kontraknya di awal. Saya kira ini sangat dibutuhkan saat ini cara membuat perjanjian atau bisa disebut juga kontrak atau pernyataan-pernyataan. Di kota-kota besar saya melihat ini sudah banyak kantor-kantor yang berdiri khusus untuk membuat perjanjian, melayani jasa pembuatan perjanjian atau kontrak. Hari ini kan akad-akad yang terjadi yang ada di masyarakat kan cukup banyak. Hutang piutang lah, kredit lah, perjanjian dan lain sebagainya, itu semua membutuhkan kontrak yang tepat, yang benar, supaya tidak ada kerugian di belakang hari. Kemudian bisa juga kita membuat pelayanan jasa magang. Ini ada teman saya yang di Jakarta yang buat kantor pelayanan jasa magang mahasiswa. Terus apa bedanya kalau kita magang misalnya di kantor pengadilan, di kejaksaan, apa bedanya? Begini, kita barangkali juga sudah pernah alami bahwa magang biasanya di pengadilan itu kerja kita apa? Cuma bawa berkas untuk ditandatangani di atasan, sehingga kita keluar pengalaman kitanya itu saja, bawa berkas, susun berkas. Tapi kalau kita membuat jasa pelayanan magang itu, kita bekali mahasiswa, kita bekali kompetensi mereka, saya kira itu menjadi minat besar. Coba bayangkan berapa alumni hukum setiap tahunnya di Makassar, gak usah jauh-jauh. Itu semua membutuhkan kompetensi keluar atau kembali ke kampung mereka atau untuk berkarir. Kemudian pelayanan jasa pengurusan sertifikat. Nah ini sekarang ini banyak sekali juga. Di kantor saya ada beberapa yang saya tidak bisa tangani. Pelayanan jasa pengurusan sertifikat. Tapi ini bukan calo, bukan beda. Kemudian pelayanan jasa pembuatan, belum. Pelayanan jasa pembuatan CV, pendirian yayasan, pendirian usaha, lembaga, perkumpulan organisasi. Kemudian pelayanan jasa pendaftaran merek dan HKI. Ya, ini di sini ada ahli wadi yang spesialis di sini. Nanti yang mau buat kantor pelayanan jasa merek, pendaftaran merek dan HKI silakan berurusan dengan ahli wadi. Gimana ahli wadi? Siap? Halo ahli wadi? Nggak ada suara? Ya. Ahli wadi gimana? Aduh, siap? hadir. Sorry. Ya. Gimana siap? Apa? Kalau ada teman-teman yang mau buat jasa pendaftaran merek, bisa dibimbing? Siap, bisa. Insyaallah. Nah, ini. Kemudian membuat lembaga bantuan hukum. Saya kira ini juga sangat peluang karena salah satu misi dari Kementerian Hukum dan HAM itu bagian dan semangat pembentukan undang-undang advokasi itu harusnya satu kelurahan itu satu OBH, organisasi bantuan hukum, sehingga semua masyarakat itu bisa mengakses bantuan hukum dengan mudah. Terus ada yang bertanya begini, terus kalau bantuan hukum yang kita kerja hidupnya gimana? Keuangannya gimana? Oh, jangan heran kalau lembaga bantuan hukum itu atau OBH itu dikelola dengan baik, banyak kok pendanaan yang bisa masuk, banyak donatur yang bisa masuk. Salah satu misalnya di Makassar ini kan banyak lembaga sosial yang membutuhkan lembaga bantuan hukum. Taruh misalnya seperti ACT, lembaga-lembaga zakat, itu semua membutuhkan lembaga-lembaga bantuan hukum. Sisa kita membuat company profile-nya yang bagus. Nah, kemudian bisa digeser ke atas.
Nah, ini. Nah, teman-teman, ada juga peluang yang bisa teman geluti adalah menjadi konsultan. Nah, pertama konsultan hukum pertanahan. Saya teman-teman sekalian pernah konsultasi salah satu kantor besar itu hanya lewat online. Saya bayar 200 hanya hitungan menit. Karena ada sesuatu yang saya tahu, jawabannya kita menunggu setelah kita mentransfer. Sementara di sini kita buatkan layanan konsultasi gratis buat teman-teman. Walaupun misalnya di sini kita bisa menjawabnya nanti secara kolaboratif. Kita bisa jawab sama-sama. Nah, kemudian bisa menjadi konsultan hukum properti yang hari ini perumahan banyak bermasalah. Mulai dari pembebasan lahannya sampai kepada ya dan seterusnya itu semua membutuhkan konsultan hukum. Saya pernah ditawari, cuma saya tidak terlalu kuasai masalah properti. Kemudian konsultan hukum pilkades, pemilihan kepala desa, pilkada, pemilu, ini semua peluang semua bisa kita ambil. Kemudian bisa jadi konsultan hukum perjanjian kontrak dan pernyataan. Terus apa bedanya tadi? Kalau ini sifatnya konsultan, kita tidak membuatkan perjanjian. Orang datang hanya konsultasi. Nah, persoalannya orang berapa bisa diberikan jasa kepada penerima konsultan, terserah berapa kesepakatannya. Kemudian konsultan hukum pendidikan. Nah, ini hari ini yang sangat dibutuhkan. Bisa ditambah di sini konsultan hukum yayasan dan pendidikan. Saya saat ini ada perkara saya 2 yayasan. Dan saya bila ada salah satu yayasan di Palu, saya ditunjuk menjadi konsultannya. Karena hari ini persoalan yayasan dan pendidikan baik menyangkut masalah perdatanya maupun pidana. Salah satu contoh, misalnya yang menyangkut masalah keuangan, bantuan-bantuan pendidikan. Kalau skalanya masih kecil, puluhan juta bantuan itu mungkin belum terlalu banyak bisa misalnya bermasalah. Tapi kalau ratusan juta, bahkan sudah ada miliaran, itu sudah harus membutuhkan konsultan hukum. Contoh misalnya salah satu sekolah SMK di Sidrap itu yang hari ini kepala sekolahnya dan bendaharanya sudah masuk bui gara-gara bantuan. Yang kedua, bisa kita melihat konsultan pidananya. Hari ini sekolah saya melihat seolah-olah tidak memiliki awal lagi terhadap orang tua siswa. Contoh misalnya ada anak-anak bermasalah, anak murid. Datanglah Komnas HAM, Komnas Anak, datanglah polisi, datanglah orang tua. Sehingga guru tidak memiliki perlindungan. Ini perlu ada perlindungan hukum kepada tenaga pengajar di lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan. Sekiranya juga bisa kita kerjasama misalnya persatuan guru, apalagi di Makassar ini banyak sekolah-sekolah Islam yang memiliki naungan misalnya SIT, SNPIT, harusnya karena supaya kita tidak menjadi bulanan. Seolah-olah kita tidak memiliki perlindungan hukum, payung hukum. Padahal ada, cuma mungkin tidak ada yang menjadi konsultan hukum ke sana. Kemudian ini juga konsultan hukum keluarga. Saya kira ini host kita Ibu Ros sangat konsen di sini di hukum keluarga. Baik persoalan mengenai perceraian, mengenai legalitas perkawinan, yang hari juga cukup banyak bermasalah. Nah, di sini bisa kita konsultasi jadi konsultan hukum keluarga. Kemudian bisa juga kita menjadi konsultan hukum ekonomi syariah. Di sini juga ada narasumber kita Aswar Arifin yang konsen ke situ mengenai hukum ekonomi syariah. Yang hari ini juga sangat booming. Persoalan-persoalan ekonomi syariah hari ini sudah banyak masuk di pengadilan. Nah, tugas konsultan adalah mencegah terjadinya atau masuknya perkara di pengadilan. Supaya banyak, maka itu tugasnya konsultan hukum ekonomi syariah adalah mengawal, memitigasi persoalan-persoalan hukum terhadap ekonomi syariah. Saya kira sangat dibutuhkan hari ini. Kemudian, menjadi konsultan hukum wakaf dan hibah. Wakaf hari ini juga cukup berkembang, termasuk di Makassar ini, dan itu membutuhkan orang konsultan hukum. Mulai dari istilahnya itu misalnya pengalihan dari pemberi wakaf
ke penerima wakaf gimana caranya supaya ini, kadang hari juga ada wakaf, ada hibah, tapi penyerahannya hanya selembar kertas. Nah, belakang hari bermasalah karena dia tidak memiliki konsultan hukum yang bisa mengamankan. Kemudian kita juga bisa menjadi konsultan hukum tentang barang atau jasa. Nah, ekonomi syariah sekarang yang namanya Lawyer. Salah satu organisasi yang mengadakan pendidikannya adalah APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Itu khusus menyiapkan atau mengadakan pendidikan bagi teman-teman yang lawyer atau pengacara ekonomi syariah. Nah, salah satunya di bawah, teman-teman coba lihat, sebaiknya menjadi konsultan sudah memiliki lisensi sesuai dengan bidangnya. Artinya di sini lisensi yang paling umum adalah menjadi seorang advokat. Advokat kan memiliki dua cakupan sebagai advokat dan konsultan hukum. Nah, jadi itu kira-kira gambarannya teman-teman sekalian, bahwa ternyata hukum itu sangat luas. Kalau kita hanya melihat arahnya ke sana, ke peluang yang dibuka oleh pemerintah, tentulah kita mengatakan bahwa hukum ini sangat sempit, nggak usah kuliah hukum. Sempit sekali jangkau serapannya hanya beberapa yang diterima tiap tahunnya, peluangnya terbatas, persaingannya besar. Kenapa kita tidak mencoba melihat peluang profesional dan mandiri yang begitu dibutuhkan hari ini? Nah, apalagi kita sudah memasuki era digitalisasi, semua pekerjaan itu bisa kita lakukan dengan mudah, dengan sederhana. Seperti misalnya kita pelayanan jasa pembuatan kontrak, tanpa ketemu orangnya juga kita bisa selesaikan, bisa kita buatkan. Hari ini, alhamdulillah, saya kasih hanya informasi, saya terima lagi jasa pelayanan pembuatan akte. Orangnya saya tidak pernah ketemu. Orangnya di Toraja, saya tidak pernah ketemu, tidak kenal, hanya lewat media sosial dia percayakan ke saya. Itu salah satu contoh bahwa hari ini ternyata peluang hukum itu sangat banyak. Jadi teman-teman, baik dari hukum murni atau hukum syariah, kita harus memandang peluang ini besar. Memandang peluang hukum itu besar bagi kita, supaya dimanapun kita berada, kita bisa membaca di daerah kita, oh daerah saya ini dibutuhkan apa, persoalan hukum yang banyak terjadi di daerah saya apa, sehingga kita menyiapkan diri kita ke sana, kita membekali diri kita ke situ. Nah, seperti itu saya teman-teman, cara saya pengalaman saya bisa bagikan. Seperti kemarin itu yang saya konsultasikan di salah satu kantor hukum, saya bertanya gimana sih caranya kalau kita mau menjadi konsultan e-commerce atau transaksi online. Hanya jawabannya sederhana sekali, saya harus bayar sebanyak itu. Itu karena ilmu itu mahal. Menyiapkan kompetensi diri kayak itu, kompetensi itu memang harus kita berkurang. Nah itu, jadi teman-teman bisa melihat mau jalur kemana, silakan siapkan diri kita, kompetensi di diri kita ingin mau concern kemana. Setelah itu kita bisa menyiapkan dengan kita pelajari nanti teknisnya, bagaimana bisa menguasai satu bidang itu. Misalnya ada yang mau concern nanti misalnya di merek, ya kita sudah siapkan teman-teman, ada saudara kita Ali Wadi yang bisa menghandle, yang mau concern kepada perlindungan anak dan perempuan dan keluarga, ada Ibu Ros laku host. Yang mau concern kepada ekonomi syariah, ada saudara kita Aswar. Yang mau concern, yang mau bertanya masalah pertanahan, di sini juga kita ada narasumber kita yang kebetulan bekerja di kantor pertanahan pemerintah, ada Pak Wawan. Dan masih banyak, ada juga di sini saudara kita Ibnu Khair yang juga lawyer juga, yang sudah memiliki jam terbang lumayan hebat. Oke, saya kira dari saya itu cukup. Mari kita coba diskusikan tema ini tentang peluang-peluang bisa kita jemput hari ini. Saya cukupkan, saya kembalikan ke host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idrus ya, menarik sekali teman penjelasan ya materi tentang profesi advokat ya, dan serta peluang-peluang ke depannya. Tanpa memperpanjang, langsung saja saya persilahkan teman-teman yang ingin berbagi atau mungkin sharing atau berkonsultasi ya, langsung dengan Pak Idrus.
Kami persilahkan, silakan diaktifkan mic-nya. Oke, silakan teman-teman, mungkin Mirna atau ya Nasmi juga ya. Ahlan wa sahlan, Pak Yusuf Maulana. Ya, teman-teman yang lain ingin sharing atau mungkin berkonsultasi terkait materi, kami persilahkan. Ya. Ya, saya Mem. Oke, silahkan ya Mirna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai Kedengaran bahasa Inggris saja ya, suaranya? pakai bahasa Arab. Ya kedengaran. Ya, silakan Mirna. Nas'al bil Arabiyah atau Indonesia? Indonesia. Indonesia saja. Bas. Sudah lupa. Tamam. Iya. Tadi itu kan materinya Pak yang saya ingin tanyakan terkait yang dijelaskan tadi itu konsultan hukum yang menarik terkait beberapa hal yang dijelaskan tadi itu poin-poinnya. Kira-kira Pak untuk menjadi seorang konsultan hukum pada bidang masing-masing untuk kita konsentrasi di dalamnya, kira-kira apa prosedur untuk bisa mempersiapkan pada tahap misalnya konsultan hukum pendidikan, wakaf dan hibah itu seperti apa Pak? Mungkin itu saja dulu. Ya. Baik. Ada dua yang bisa kita siapkan. Pertama, lisensi individu. Lisensi individu itu advokat. Advokat itu salah satu selain sebagai bergelar advokat juga sebagai konsultan hukum. Tapi itu sifatnya umum. Jadi konsultan luas cakupannya, mau konsultan jadi apa terserah yang kita sebutkan tadi itu semua bisa kita jangkau. Nah, kalau misalnya yang belum memiliki lisensi sebagai advokat konsultan hukum, berarti kita bertindak atas nama kantor, bukan atas nama advokat dan konsultan hukum, tapi kita bertindak atas nama kantor. Mungkin kita harus mendirikan dulu kantornya, law firm-nya atau CV-nya gitu, supaya kita bertindak itu legal, artinya sah, bisa diakui. Nah, tapi sebaiknya memang kalau menjadi konsultan, ya bagus kalau jadi advokat. Jadi advokat itu sekarang itu luas sekali. Banyak teman-teman yang jadi advokat tak pernah muncul ke pengadilan. Kenapa? Dia concernnya pada konsultan. Konsultan itu sebenarnya walaupun satu tak terpisahkan dari advokat dan konsultan hukum, tapi nyatanya sepertinya ada perbedaan. Kalau advokat itu, ya ini bahasa sederhananya, nanti ada kerjanya kalau perkara itu masuk pengadilan. Kira-kira begitu. Kalau konsultan hukum, bagaimana mencegah supaya perkara itu nggak masuk ke pengadilan? Jadi sebenarnya kadang ada yang memisahkan supaya tidak terjadi konflik interest. Jadi advokat juga, jadi konsultan juga. Jadi dia pisahkan itu. Sehingga dia fokus kepada konsultan. Dia misalnya konsultan wakaf. Jadi bagaimana caranya misalnya supaya wakaf itu tidak berurusan dengan hukum sampai ke pengadilan. Dia memitigasi lebih di awal. Kira-kira begitu. Kalau misalnya Mirna, misalnya kalau sudah selesai satunya, bikin aja kantornya, jadi kantor konsultan. Tapi kalau misalnya sudah memiliki lisensi advokat, jadi bisa bertindak atas nama perorangan, nah, gitu. Silakan kalau yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mirna, jelas ya. Oke. Iya. Bu. Baik teman-teman, silahkan yang lain yang ingin bertanya, aktifkan mic-nya ya, langsung saja terkait masalah ya tadi ya hukum, dan mungkin bisa menggali pengalaman-pengalaman ya Pak Idrus bagaimana memulai karirnya di dalam dunia hukum. Jadi tambahan ini mungkin Bu Ros bahwa memang materi pertama kita ini hanya gambaran umum saya sampaikan. Berikutnya barangkali kita akan belajar yang lebih spesifik, lebih teknis. Okay. Misalnya teman-teman yang mau fokus pada pembuatan surat kuasa, nggak apa-apa kita latihan aja di sini. Iya, sebagai bekal. Ya, mungkin hanya ini awal ini sebagai gambaran umum saja dulu. Kita berikutnya lebih kepada spesifik dan teknis. Oke ya, keren sekali ya. Ya silakan.
Ya, silakan teman-teman, Ya. kesempatan Mas ya, kalau dijelaskan. Dulu. Ya, silakan Pak. Ya. Silakan. Ayo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan Iya, Pak. Pak Ustaz dari Galeso. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Bismillahirrahimahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayak saya ini sudah alumni sejak 2017 dari kampus. 17 dari kampus. Ya. Iya, Terus sarjana hukum. ya 2018 saya di pendidikan khusus profesi advokat. Jakarta Fakultas. Iya. Terus ya mandek setelah itu. Jadi sementara saya berpikir untuk refresh kembali atau mendalami ilmu-ilmu hukum kita ini yang selama ini kita pelajari di perkuliahan. Ya harapan saya khususnya kepada Pak Idrus ini, Pak pengacara kita ini, ya, selaku mentor kita ini, mungkin bagaimana mengembangkan ya, untuk apa mengembangkan profesi ini selanjutnya, ya, karena PKPA-nya sudah, ya, jadi pendidikan khusus profesi advokat sudah selesai, tinggal Ujian, sudah ujian? Ya, tinggal 2 langkah barangkali Pak Idrus ya. Ujian sudah belum? Belum. Ya. Belum. Oh, belum. Ya, jadi ujian, terus ya. Dan ya saya kira itu hanya apa namanya, saya berharap ada bimbingan teman-teman semua ini untuk kita semua dalam rangka pengembangan diri kita ya, di khususnya alumni apa namanya ya, kita ini di alumni saya kira itu ya. Terima kasih Pak Idrus. Ya, sama-sama. Baik. Jadi kalau saran dari saya, hanya saran, ya mungkin secepatnya memang Pak Johansyah ini harus menyelesaikan 2 tahap itu. Ya. Insya Allah saya akan bagikan informasi-informasi dari Pradi kalau misalnya kita tetap mau jadikan Pradi sebagai wadah untuk ujian dan penyumpahan. Kan bukan cuma Pradi sekarang kan yang organisasi yang ada di Makassar. Walaupun misalnya teman-teman semua kebanyakan di Pradi. Saya juga di Pradi, tapi ada beberapa organisasi lain yang bisa kita tumpangi untuk ujian. Misalnya ada APSI juga. Ada apalagi KI, Kongres Advokat Indonesia. Di Makassar ada beberapa. Cuma bedanya kalau kita ikuti Pradi mungkin hanya langsung biaya ujian kita bayar. Kalau kita mentransfer ke organisasi lain boleh jadi ada biaya tambahan 500 kalau nggak salah. Di APSI itu ada biaya konversi Rp500.000. Nah, terus apa bedanya misalnya kalau kita bernaung di APSI, Pradi, KI, sebenarnya kalau kedudukannya sama. Kalau besar ya Pradi ya besar. Cuma biasanya di pengadilan juga hakim bukan lagi melihat kartu, tapi hanya melihat berita acara sumpah. Kalau sudah ada itu aman lah. Mau di APSI, mau di KI, mau di Pradi dan lain-lain sebagainya. Itu barangkali juga harus diselesaikan dulu. Nah, atau misalnya sambil menyelesaikan itu, sambil juga cari-cari kantor yang bisa tempatin magang. Atau misalnya yang LBH yang bekerja di pengadilan bisa kita bermohon untuk ikut-ikut bekerja di pos bakum atau pos yakum di pengadilan. Saya ingin sharing sedikit pengalaman waktu saya penyumpahan tahun 2018. 1 tahun nyaris saya nggak ada perkara, Jo. Nyaris nggak ada perkara. Saya juga berpikir mungkin seperti Pak Jo ini, kalau begini nggak usah deh jadi praktisi hukum, nggak ada peluangnya sepertinya kita ini bukan dunia kita ke sini. Saya mencoba berpikir terus menerus dengan melakukan berbagai macam upaya. Alhamdulillah ini mungkin hasilnya hari ini. Dulu saya nggak punya link sama sekali, tapi hari Sabtu dengan Minggu saya mencoba mencari orang-orang kantor hukum yang bisa kira-kira saya tempati bertanya. Ketemulah beberapa orang yang menampung saya. Istilahnya kalau dalam bahasa agama saya bersilaturahim. Ya mungkin Pak Jo ini juga hafal hadisnya dengan boros ini.
hafal dalilnya. Ini salah satu manfaat dari bersilaturahim itu. Alhamdulillah saya ketemu orang-orang yang walaupun awalnya tidak ada respon, nggak ada respon, tapi lama kelamaan dia juga menelpon saya, karena yang harus kita pahami bahwa walaupun mereka itu sudah senior, pengalamannya cukup panjang, tapi tetap juga mereka butuh pada orang-orang baru seperti kita ini yang memiliki jiwa-jiwa milenial mengetahui IT. Karena mereka memang tawarkan pengalaman, punya ilmu banyak, tapi terkadang persoalan IT mereka agak kurang. Nah, kita ini ya boleh jadi kuasai IT, tapi pengalaman kita kurang, ilmu kita masih kurang, sehingga memang butuh kolaborasi antara yang tua dengan yang muda. Disitulah saya bertemulah beberapa pimpinan kantor di Makassar. Salah satu yang saya temu juga mungkin Buros Budiman Mubar. Buros kenal ya? Dengan Buros kenal nggak? Namanya familiar. Ya, namanya familiar sekali. Ini juga orang-orang yang beragama juga. Ya, saya temu dia di di Jakarta. Waktu saya ke sana juga, betul di sana saya ketemu di sana. Akhirnya sampai sekarang saya masih berpartner. Saya juga masih berpartner. Kedua, saya punya partner namanya Budiman semua. Ini mungkin salah satu cara yang saya lakukan. Teman-teman juga bisa memilih cara yang lain. Saya memanfaatkan silaturahim itu untuk kita mencari kantor-kantor atau senior-senior yang bisa kita tempati bertanya. Boleh jadi awalnya kita hanya bertanya, lama-lama juga kita bisa ikut-ikut gali ilmu, pengalaman di perkara-perkaranya, sehingga kita ada tambahan ilmu. Saya kira ini Pak Jo yang bisa saya sarankan, sharingkan ke kita. Ya, terima kasih. Oke, Insya Allah ya pengalaman ya. Terima kasih Pak Idrus. Iya. Semoga menginspirasi ya kita semua untuk memulai karir-karir kita di bidang hukum. Dan kayaknya dalam segala bidang ya Pak ya, ketika memulai ya pasti seperti itu dulu, mulai dari nol ya. Ya, semua seperti itu. Apa ya? Baik bidang jasa maupun misalnya kita dalam produk, semuanya butuh perjuangan awal. Ya, saya juga sampai sekarang juga masih berjuang, masih banyak yang harus saya ketahui. Dan saya masih mencari orang-orang yang tahu, yang masih mau berguru, belajar. Ya. Oke. Yang lain, Oke, menarik sekali ya penjelasan Pak Idrus. Baik teman-teman, kita manfaatkan masih ada waktu ini, silahkan ya Pak Yusuf mungkin ingin bertanya. Nasmi, apa kabar? Silahkan Bu Nasmi, Mbak Tika, ya teman-teman yang lain yang ingin konsultasi. Ya, kalau tidak ada bertanya saya mungkin Pak ya. Mungkin ini khususnya buat kami para kaum hawa ya. Biasanya kan dunia hukum itu identik dengan ya dunia dalam tanda kutip. Kira-kira peluang-peluangnya ini buat kami ya ingin bergabung dalam dunia hukum, khususnya para ahwat-ahwat atau buat perempuan ini gimana Pak prospek ke depannya? Saya kira besar sekali peluangnya, Bu Ros, karena dalam tanda kutip ahwat yang menjadi praktisi hukum itu agak kurang hari ini. Artinya yang mewakili pihak perempuan itu sepertinya agak kurang. Ya. Nah, mungkin ada ikatan emosional ketika misalnya Ibu Ros selaku praktisi perempuan dalam hal ini juga pengelola simpul-simpul keagamaan, mungkin juga salah satu daya tarik tersendiri, karena ini kurang sekali. Saya melihat teman-teman ahwat di Jakarta itu begitu mereka jadi istilahnya ya, jadi magnet di antara jamaah-jamaahnya, di samping sebagai pemberi pencerahan agama, bisa juga menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya, termasuk persoalan-persoalan hukum. Karena hari ini saya lihat juga persoalan hukum di kalangan ahwat itu juga cukup banyak. Cuma mereka agak tertutup karena ingin menyampaikan ke advokat misalnya yang laki-laki, malu-malu juga. Mungkin juga advokat yang perempuan mungkin juga agak berbeda dirasa. Tapi ketika melihat misalnya seperti Bu Ros ini, ya merasa ada
keterikatan emosional. Peluangnya besar sekali. Misalnya Ibu Ros coba misalnya ke lapas wanita. Gimana kira-kira? Beda kan kalau yang datang laki-laki kan? Saya pernah magang sebulan di rutan, Pak. Ya. Ketemu dengan para ini di rutan. Ya. Di lapas perempuan sudah pernah ke sana? Belum, baru di rutannya. Baru di rutannya. Itu yang dibutuhkan saya rasa seperti Bu Rosin yang dibutuhkan, harusnya ke sana. Ya. Jadi sedikit pengalaman waktu itu kami sekitar sebulan ya di rumah tahanan dan mengisi pesantren Ramadan. Salah seorang peserta penghuni rutan itu sampai berkata kepada saya gini, "Nah, kenapa baru datang sekarang?" Maksudnya sampai saya berpikir, Masya Allah ya, sampai dia sangat terharu gitu, diajari ngaji dan ya kegiatan-kegiatan lainnya. Saya kira juga Mirna pernah magang di rutan ya, rutan Makassar. Dulu dengan salah satu sebenarnya daya tarik mereka kepada kayak seperti Mirna ini adalah bisa juga menyelesaikan persoalan hukumnya, bisa juga menyelesaikan persoalan rohaninya, karena dia bisa memberikan siraman rohani. Saya dengar dia ajari mengaji. Kan tidak semua persoalan hukum itu harus diselesaikan dengan persoalan hukum. Kadang harus diselesaikan dengan pendekatan agama. Itu kan nilai plusnya Ibu Ros, di situ nilai plusnya. Ya, mungkin Ibu Ros harus banyak melakukan edukasi kepada kaum ibu-ibu supaya merasa terwakili. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Idrus, sangat menarik sekali ya. Mudah-mudahan menjadi bekal kami untuk kedepannya lebih berani lagi untuk berbuat. Baik, mungkin Pak Yusuf Maulana tadi ingin bertanya, silahkan. Atau teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Halo. Oke, masih ada waktu. Ya, assalamualaikum. Saya bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya seputar profesi hukum. Jadi karena saya pribadi adalah alumni Ahwal Syakhsiyah hukum keluarga bersama Umum Rosdiana juga. Jadi kira-kira peluang yang saat ini mungkin saya lihat sepertinya pernah disampaikan oleh dosen Ustaz Abdul Qadir bahwa konsultan keluarga sakinah itu belum ada. Apakah bagaimana teknis untuk memulai, misalnya kita akan membuka layanan atau usaha konsultan keluarga sakinah. Kira-kira apakah kita memulai harus dengan lembaga atau kantor, apakah hanya perlu dengan mulut ke mulut ataukah langsung menawarkan jasa perorangan? Kira-kira bagaimana untuk memulai jasa konsultan keluarga sakinah? Ya, kalau arahan saya sebaiknya memang memiliki salah satunya lisensi pribadi atau memiliki kantor pelayanan jasa supaya resmi pelayanannya salah satunya itu bisa kita miliki dulu. Nah, setelah itu kita mencoba membuat company profile-nya. Kita ini cakupan kita objek yang mau kita garap seperti apa. Setelah itu buatlah company profile-nya untuk kita bisa mencoba yang mau kita guide ini siapa, lembaga siapa, organisasi apa, perkumpulan apa. Nah, makanya dari awal saya katakan bahwa salah satu tujuan grup ini adalah kolaborasi ide. Misalnya kita kerjasama dengan Ibu Ros dalam hal penanganan pemberdayaan atau perlindungan perempuan dan anak. Bisa juga digabungkan sekalian pendidikan, konsultan pendidikan. Nah, memang ini sangat kurang sekali dan sangat dibutuhkan hari ini. Bagusnya memang, kalau belum ada kita mulai, karena ada teman-teman bilang begini. Sepertinya dia agak pesimis ketika belum ada yang membuka. Justru saya ketika belum ada yang buka, justru itu yang peluangnya. Saya kira apapun kita geluti pasti membutuhkan proses promosi. Ya mungkin juga promosi kita beda dengan misalnya produk, beda lah. Memperkenalkan program-program kita. Nah, hari ini sangat banyak yang membutuhkan.
kemarin itu saya ditawari oleh PGTK, apa itu? Persatuan Guru TK ya? Iya. Iya, itu juga tawarkan masuk sebagai konsultan di dalamnya, walaupun cakupannya masih kecil, kecamatan Manggala. Cuma kalau kita bisa jangkau yang lebih besar, saya kira itu menjadi hal yang bagus. Apalagi kalau kita tidak bisa ada donatur atau pendanaan, misalnya kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial sebagai pendanaan, itu bagus lagi. Jadi yang pertama itu dulu sebaiknya ada salah satu yang kita miliki lisensi pribadi atau lisensi kantor. Ya. Iya. Jadi kalau untuk lisensi pribadi, apakah cukup dengan gelar sarjana atau pendidikan yang sudah kita rasakan, atau perlu juga semacam sertifikasi seperti lewat APSI, ataukah ada program khusus untuk menjadi konsultan bagian keluarga sakinah misalkan, ataukah ya berkaitan dengan hukum keluarga Islam itu sendiri? Karena kalau pengacara kan advokat sudah ada memang bagiannya. Kalau untuk yang seperti ini, apakah masih terkait dengan itu, ataukah cukup dengan misalnya sertifikasi biasa dari lembaga khusus yang mungkin di bawah APSI sendiri, atau lembaga-lembaga yang lebih kecil dari itu? Karena terus terang kalau untuk yang advokat itu kan sepertinya advokat akan lebih besar cakupannya, karena dia akan menangani permasalahan hukum dan tentu biayanya juga lebih besar. Kalau yang seperti ini, apakah kira-kira ada rekomendasi yang lain kita harus sama atau bagaimana? Iya, kalau kita hanya bertindak atas nama gelar sarjana hukum itu pasti berbeda dengan ketika kita mendirikan kantor, misalnya CV atau law firm. Kalau pribadi, misalnya hanya gelar sarjana, kita tidak bisa melakukan penawaran kerjasama karena tidak ada payung hukumnya. Orang juga nggak mau biasanya. Ya biasanya kita kerjasama dengan apa, misalnya apalah perkumpulan ataukah perkumpulan wanita gitu. Biasanya yang pertama diminta itu adalah legalitas kantor kita atau lisensi kita. Iya. Saya kira di mana-mana begitu. Kalau kita ingin melakukan kerjasama, yang pertama dilihat itu adalah lembaga kita, kantor kita resmi enggak? Ya. Karena suatu bahwa karena dikhawatirkan juga suatu nanti ke depannya bermasalah, kita harus bertanggung jawab karena kita bertindak ini ilegal begitu. Ya. Ya, kalau hanya untuk konsultasi biasa, misalnya konsultasi syariah, itu kan tidak perlu. Konsultasi persoalan hukum agama tidak perlu. Tapi kalau sudah menyangkut masalah hukum, ya, saya kira juga penting sekali lisensi itu ada. Ya. Ya. Yang paling luas memang adalah konsultan hukum advokat, bisa mencakup luas sekali cakupannya. Nanti di situ bisa orang pilih lagi spesialisnya. Misalnya yang mau fokus ke ekonomi syariah, APSI sudah siapkan pelatihannya. Kalau tidak salah syariah economic lawyer kalau tidak salah ya. Iya. Artinya kalau nanti di APSI pun sudah disediakan ya, artinya untuk misalkan menjadi konsultan keluarga sakinah, kemudian konsultan yang berhubungan dengan hukum syariah, itu masih bisa ya di bidang APSI, maksudnya di APSI disediakan, ataukah sama dengan yang pelatihan kemarin? Ya, konsultan khusus untuk keluarga sakinah saya belum tahu apakah ada atau ya belum ada pendidikannya, saya belum tahu. Khusus untuk keluarga sakinah yang hari ini memang masih sifatnya umum, konsultan hukum umum, dan ada beberapa yang sudah dikhususkan seperti pengadaan barang dan jasa, itu kan sudah ada pendidikan khususnya. Ya, gitu. Kalau keluarga kita belum melihat ada pendidikan khususnya. Ya. Kemudian satu lagi Pak Idrus, kira-kira kan kita ada peluang misalnya di Kementerian Agama ataukah kantor urusan agama yang mungkin masih memerlukan tenaga untuk bidang urusan agama, atau bidang apakah itu yang berkaitan dengan urusan agama. Apakah bagaimanakah
teknis untuk misalnya untuk kita bisa bergabung ke sana? Apakah cukup melakukan pengajuan dengan ijazah yang ada, ataukah perlu ikut pelatihan lagi sertifikasi sehingga lebih kuat lagi rekomendasinya, atau bagaimana kira-kira? Karena Dua-duanya bisa. bisa Dua-duanya ya? bisa. Kemungkinan misalnya KUA biasanya atau Depak itu minta sertifikat sertifikat yang pernah kita ikuti sebagai bukti bahwa memang kita qualified untuk melakukan misalnya konsultan di bidang itu. Contoh misalnya di Makassar ini kan sering ada Suscatin digabung semua beberapa kecamatan diadakan di Kemenak. Kita bisa masuk di dalamnya sebagai penyuluhan ataukah apakah namanya, ya itu bisa sekali. Cuma persoalannya saya ingin gambarkan seperti ini. Terkadang kendala kita di lapangan itu adalah persoalan operasional. Terus kalau kita misalnya masuk ke sana, siapa yang menanggung operasionalnya? Itu persoalannya. Sehingga saya mencoba berpikir bagaimana teman-teman ini berprofesi sebagai profesi hukum, tapi di sisi lain juga seiringan dengan operasional itu bisa kita dapatkan. Apakah itu misalnya persoalan yang aib? Bukan. Itu harus sejalan supaya kita bisa maksimal. Karena kendala kita selalu ke situ. Misalnya kita melakukan buat LBH. Ujung-ujungnya kita kendalanya persoalan dana. Iya. Makanya tadi dari awal saya gambarkan tentang pelayanan jasa yang sifatnya, walaupun saya nggak sebutkan sifatnya ada profitnya, tapi sebenarnya itu ada. Iya, itu tergantung kesepakatan Anda dengan klien, supaya nanti ini misalnya ketika Anda masuk ke Depak, Anda misalnya butuh fasilitas ini, terus Depak nggak siapkan, nggak jalan lagi. Ya, betul. Iya, coba begitu kan. Saya pernah ada buku saya tulis 40 masalah rumah tangga berakhir perceraian. Saya coba masuk ke sana di bagian Suscatin. Tapi persoalannya di situ. Persoalannya akomodasinya Depak tidak siapkan. Akhirnya nggak jalan lagi. Iya, betul. Iya, itu gambaran saya begitu. Kita berproses sebagai hukum itu, tapi ada sokongan yang bisa kita dapatkan pula supaya hidup semua. Ya, ya syukur-syukur misalnya kalau kita misalnya punya income lain selain kita sebagai praktisi hukum. Tapi kalau kita mau sadari ya nyaris kita masih kurang seperti itu. Sekaligus kita mencari hidup dalam profesi kita kan begitu kayak kebanyakan kan? Iya. Iya, betul. Ya, makasih banyak Pak saran motivasinya. Intinya kita tidak menafikan, kita bicara aja terus terang ke kenyataan hari ini. Ya, bahwa kita misalnya tidak bisa juga memberikan bantuan hukum tanpa ada yang bisa menghidupi kantor kita, kan begitu? Iya, betul. Iya, kita harus jujur dengan hal itu. Ya. Betul Pak. Ya, karena saya juga terlambat tadi materinya, jadi tapi sempat ada screenshotnya. Intinya sebenarnya dalam dunia praktis hukum ini agak ada ketertarikan. Hanya mungkin waktu belum bisa untuk bergabung dengan waktu dekat karena saat ini saya sudah pindah tempat. Sekarang sedang mengabdikan juga di pondok, tepatnya di Lampung. Jadi ilmu yang sudah saya dapatkan ini lebih fokusnya sekarang dalam dunia pendidikan, mengajar. Nah, adapun dunia hukum ini ingin juga lebih mendalami lagi, makanya alhamdulillah dengan ada grup ini mudah-mudahan ada media silaturahim dan juga sharing ilmu lagi, karena kedepannya suatu saat pasti dibutuhkan, karena terserang dalam lembaga pondok yang kami saat ini ada, itu belum ada memang spesialis bagian konsultan ataupun ya kita katakan advokat seperti itu. Jadi ada iya, keinginan itu ada gitu. Cuman dalam waktu dekat kayaknya belum bisa karena posisinya sedang mengabdi di pondok, kemudian keluarga juga baru saja pindah tempat, pindah di orang tua. Jadi banyak hal yang perlu disiapkan. Ini untuk saat ini baru persiapan gitu, untuk cari informasi dan juga ya mungkin bisa dikatakan ya sharing lah supaya
Bapak yang sudah berpengalaman ada jalur ke sana bisa membantu. Adapun segi pendanaan itulah sudah dipikirkan pastinya ada biaya, makanya untuk saat ini masih sesi tanya-tanya dulu gitu. Jadi melihat peluang ke depannya. Dan alhamdulillah grup ini ya sangat cocok untuk belajar itu. Tapi Makasih saya banyak Pak. tapi saya melihat grup ini beberapa hari ini kok tidak ada yang bertanya, tidak ada yang sharing-sharing. Artinya vakum, padahal kita buat ini 24 jam terbuka buat teman-teman. Daripada Anda bertanya kepada kantor-kantor yang memasang tarif, di sini kan ada kita buatkan layanan gratis. Ya, supaya terpecahkan bahwa hukum itu mahal, hukum itu apa istilahnya ya, harus berbayar. Enggak, kita buat fleksibel mungkin. Ya, betul Pak. Makasih banyak Pak jawabannya dan jadi lebih terbuka lagi wawasannya. Jazakallah khair. Dimudahkan ya Pak Yusuf untuk merintis karirnya di dunia bisnis. Mungkin sedikit gambaran ya Pak Yusuf Maulana nih, selama pandemi ini hasil survei ya di beberapa negara itu menunjukkan tingkat perceraian yang sangat tinggi. Dan ini berarti kan peranan-peranan, kalau ibaratnya pasar ya, ini ya pasar yang sangat besar begitu. Ketika kita melihat bagaimana kondisi rumah tangga ya selama pandemi ini, kemudian kemarin saya dengan teman-teman ya, kami membuat kegiatan seminar tentang masalah kesehatan mental itu sampai ribuan se-Indonesia ya mungkin yang ikut mendaftar. Jadi ini sebuah indikasi ya kondisi mental masyarakat kita ya dalam kondisi dalam tanda kutip, dan peran-peran ya kita sebagai konsultan ya mungkin untuk keluarga sakinah atau itu sangat besar peluangnya. Sisa mungkin ya bagaimana kita melihat peluang-peluang ini, dan saya pikir itu dengan adanya teknologi ya mungkin ya butuh ilmu branding lagi ya mungkin Pak Idrus ya, mungkin seperti Pak Idrus ya pede gitu ya memasang pengacara muda ya. Saya waktu awal berteman itu saya berpikir pede kah itu tulis begitu namaku, jadi ya mungkin itu bagian dari branding juga ya Pak. Mungkin Pak Idrus bisa cerita nih awalnya pede gitu menulis kayak gitu gimana Pak? Ini kan istilah advokat itu kan yang resmi kan di dalam undang-undang advokat itu kan advokat, tidak konsultan hukum. Tapi misalnya di yang pasaran kan yang familiar dikenal adalah pengacara ya. Ya, sama barangkali kalau kita minum air gelas yang perkenalkan aqua. Jadi saya tidak menggunakan advokat atau lawyer karena istilah itu belum terlalu familiar di masyarakat umum, di masyarakat sampai pelosok. Nah, jadi saya mencoba mencari nama yang bisa kira-kira mewakili sampai ke orang-orang di kampung istilah pengacara. Nah, tuh. Jadi saya cobalah membranding diri sebagai pengacara muda. Tapi itu kan tidak cukup. Sekarang itu kalau misalnya kita mengatakan dokter spesialis kan tidak cukup kan, istilah dokter spesialis harus ada disebut spesialis apa. Nah, makanya saya mencoba membuat lagi kemarin itu spesialis, walaupun saya baru mencoba mendalami e-commerce, transaksi online, kemudian kontrak perjanjian sama sebenarnya, kemudian apalagi itu perceraian itu. Kenapa perceraian ini kan booming sekali ya, walaupun sebenarnya ini sederhana tapi peluangnya terus ya, peluangnya ada terus. Kalau Ibu Ros ke pengadilan Makassar tinggal 7 sudah antri semua orang ibu-ibu. Berarti butuh nanti ini konsultan janda ini. Banyak stok jawaban saya ini, banyak stok. Konsultan penyelamat janda. Iya. Nah, sebenarnya ke depan itu dibutuhkan orang mediator tanpa diselesaikan harus masuk ke pengadilan. Karena masuk ke pengadilan kan jelas butuh waktu, ribet, biaya juga banyak. Kenapa kita tidak menggunakan jasa mediator untuk menyelesaikan itu? Kan begitu harusnya kan lebih mudah, lebih sederhana. Nah, itu memang perlu edukasi ke depannya untuk menyadarkan para keluarga bahwa penyelesaian keluarga itu juga bisa melalui hanya mediator yang sudah tersertifikat
tersertifikasi lewat pengadilan yang membutuhkan biaya yang panjang. Kalau misalnya memang sudah tidak ada jalan, baru masuk pengadilan. Tapi kalau misalnya masih ada jalan untuk mediasi, ngapain harus masuk pengadilan yang membutuhkan biaya banyak? Kan begitu. Pak Jo, siap. Saya punya Ya, stok. cuma saya khawatir nanti yang jadi begitu nanti jadi provokator ujung-ujungnya itu. Karena yang mediator itu yang sudah tersertifikasi itu pastilah tahulah ilmunya. Tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Dia independen, berada pada di tengah-tengah. Iya, saya kira begitu. Dan itu juga diatur. Terus biayanya gimana? Diatur para pihak. Berapa kesepakatan para pihak di undang-undang, di peraturannya itu ada. Tidak disebutkan nominalnya, enggak, tapi itu diatur disepakati oleh para pihak yang melakukan mediasi. Itu jauh lebih ringan dan lebih sederhana ketika masuk pengadilan. Saya kalau pergi pengadilan, ambil antrian jam 8, ada sidang jam 12. Bayangkan itu. Iya. Justru ini yang membuat orang jenuh ke pengadilan, menunggu. Ternyata bisa kita siapkan wadah dengan jalur mediasi di luar pengadilan. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman tidak puas ya dengan sesi kali ini, dan mungkin ke depan mungkin kita bikin kurikulumnya ya Pak Idrus ya, supaya pembelajarannya bisa lebih terarah ya, mungkin kayak tadi ya untuk pelatihan pembuatan masih menunggu puasa apa yang mau dibahas selanjutnya, teknis apa lagi, apakah mau pembuatan perjanjian yang sederhana, surat kuasa, bagaimana mendirikan jasa pelayanan hukum. Mungkin saya lebih teknis ke sana supaya kita real, kita tidak berteori lagi seperti kita kuliah dulu, walaupun sebenarnya juga teorinya ada. Ya. Iya, insya Allah nanti akan kita kerucutkan lagi mungkin ya di grup-grup WA. Baik, sekarang sudah hampir 5:30 ya, sudah menjelang maghrib. Masya Allah, terima kasih partisipasi teman-teman, terima kasih Pak Idrus untuk waktu dan ilmunya. Insya Allah semoga berkah ya, dan kita berharap insya Allah ya ini wadah kita bersama untuk saling belajar dan berkolaborasi. Dan ya satu hal ya, ketika sekarang kan zamannya kolaborasi ya, jadi bukan lagi yang sendiri-sendiri. Ketika kita berkolaborasi maka ya peluang-peluang dan banyak hal yang positif yang bisa kita dapatkan. Oke, baik, mungkin kalimat terakhir Pak Idrus untuk menyemangati kami semua teman-teman ya sebelum menutup, closing statement-nya. Ya, kita jadikan aja grup ini sebagai wadah untuk kita belajar bersama. Insya Allah kalau kita sudah memiliki kompetensinya, insya Allah peluang itu akan datang. Karena terkadang kita melihat bahwa hukum itu sempit, peluangnya kurang, karena boleh jadi kompetensi kita yang miliki memang tidak memadai di lapangan untuk kita menjadi praktisi. Kita harus kita membekali diri kita terlebih dahulu. Insya Allah peluang itu akan datang, saya yakin. By the way, kalau misalnya ada sidangnya di Makassar atau ada kliennya, boleh nggak ikut-ikut Pak Idrus untuk belajar-belajar gitu menangani ini? Untuk sementara kadang pengadilan mensyaratkan harus ada yang sudah ujian, istilahnya resmi magang begitu. Oh iya. Ya kadang harus begitu. Kalau misalnya statusnya belum magang, berarti sifatnya kayak mahasiswa. Oh iya. Ya. Oke. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman semua dimudahkan untuk segera mengambil profesi advokatnya. Amin insya Allah. Banyak profesi advokat. Ya silakan. Terima kasih. Oke, kita tutup ya. Baik, teman-teman terima kasih atas partisipasinya, dan insya Allah mudah-mudahan next class kita bisa sharing lagi dan mendapatkan banyak ilmu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Idrus. Makasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Idrus. Thank you. Banyak Nasmi. All